yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik Salam pencari solusi dan keadilan. Terima kasih sebelumnya telah menonton channel YouTube saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mengetahui perkembangan terbaru di channel saya. Jangan lupa pula notifikasi lonceng. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas apakah bisa pengucapan ikrar talak diwakilkan atau dikuasakan kepada pengacara atau advokat. Beracara di pengadilan agama dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung berarti pihak yang berperkara sendiri datang ke persidangan untuk mengurus kepentingannya sendiri hingga selesai. Secara tidak langsung, pihak yang berperkara dapat mewakilkan kepada kuasanya untuk mengurus kepentingan pihak yang berperkara dalam mengajukan permohonan cerai talak. Cara yang ditempuh yaitu membuat surat kuasa khusus kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum berkenaan dengan perkara yang dihadapi pemberi kuasa. Dalam hal ini mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya. Dalam perkara perceraian di pengadilan agama, pemohon yang mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya, yang mana pemeriksaan dari awal dalam hal ini mediasi, kemudian pembacaan gugatan, jawaban termohon, replik pemohon, duplik termohon, pembuktian dari pihak pemohon maupun termohon, kemudian kesimpulan serta penetapan dari majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Setelah penetapan, hakim memerintahkan kepada pemohon dan kuasanya dan termohon kuasanya untuk, karena ini adalah perihal gugatan permohonan cerai talak, maka pemohon dalam hal ini suami diwajibkan untuk melakukan pengucapan ikrar talak di hadapan majelis hakim. Untuk waktunya biasanya hakim memberikan waktu 14 hari sampai 30 hari dalam pengucapan ikrar talak tersebut, dan dijadwalkan langsung oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut. Bagaimana dengan pengucapan ikrar talak? Apakah harus prinsipal sendiri atau bisa dikuasakan kepada advokat atau pengacara? Pengucapan ikrar talak merupakan eksekusi putusan cerai talak sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang mana setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut. Itulah dasar hukum terkait pengucapan ikrar talak. Namun di sini saran saya sebaiknya dalam pengucapan ikrar talak tersebut harusnya prinsipal sendiri atau prinsipal langsung yang mengucapkan ikrar talak itu terhadap istrinya, karena menurut saya etika, masa pada saat ijab kabul prinsipal sendiri yang mengucapkan ijab kabul, namun pada saat perpisahan dalam pengucapan ikrar talak ini mewakilkan kepada orang. Ya, harusnya
prinsipal sendiri yang mengucapkan ikrar talak tersebut. Kecuali misalnya berhalangan hadir karena berada di luar negeri, kemudian ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, sedangkan waktu untuk pengucapan ikrar talak tersebut sudah ditentukan oleh pengadilan, dalam hal ini majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut. Oleh karenanya prinsipal bisa memberikan kuasa, dalam hal ini kuasa istimewa, atau memberikan kuasa kepada advokat atau pengacara untuk mewakili dalam pengucapan ikrar talak tersebut. Adanya hak bagi pemohon untuk menggunakan kuasa dalam pengucapan ikrar talak sebagaimana ditegaskan kembali dalam pasal 70 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta autentik untuk mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya. Oleh karenanya, pengucapan ikrar talak dapat dikuasakan kepada pengacara atau advokat, yang mana membuat surat kuasa istimewa. Surat kuasa istimewa ini berbeda dengan surat kuasa khusus biasa. Surat kuasa istimewa itu berbeda dengan surat kuasa khusus biasa, karena surat kuasa istimewa itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, surat kuasa istimewa itu bersifat limitatif, bersifat terbatas, mengenai orang tertentu dan untuk perbuatan tertentu. Yang kedua, berbentuk akta autentik berdasarkan pasal 123 HIR, yang mana surat kuasa istimewa ini yang dibutuhkan untuk pengucapan ikrar talak, surat kuasanya harus dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, yaitu dalam akta notaris. Surat kuasa istimewa pengucapan ikrar talak dapat juga dibuat oleh seorang kuasa hukumnya, kemudian didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agama setempat. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada hal-hal yang mau dikonsultasikan, silahkan hubungi saya. Salam pencari solusi dan keadilan.